Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai umat muslim tentu kita tidak asing dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama tersohor karena memiliki kemantapan sisi batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Selain memiliki kemantapan dalam sisi batin, Syekh Abdul Qadir juga memiliki kealiman dan keilmuan yang mendalam. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir begitu masif tersebar sejak dari zamannya hingga sekarang. Menurut beberapa riwayat ulama, sang begawan Sufi dikenal lantaran berbagai karamah yang dimiliki. Bahkan di kalangan Islam tradisional, Syekh Abdul Qadir memiliki mukjizat seperti para nabi. Namun, penghargaan terhadap kebesaran Syekh Abdul Qadir sesungguhnya bukan hanya lantaran itu. Seperti batu karang yang terlihat dari samudera spiritualitas yang dalam, karamah hanyalah buah dari kedalaman ilmunya. Jikapun sisi hawarik, adat perkara-perkara luar biasa, yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir tidak menarik, namun tidak ada yang dapat menyangkal dan meragukan kapasitas dan kematangan ruhaninya. Berikut akan dibacakan risalah ke-31-35. Risalah ke-31 ia bertutur. Jika kau dapati hatimu membenci atau mencintai seseorang, telahlah perilakunya dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Kalau perilakunya dibenci oleh kedua pewenang ini, berbahagialah dengan keselarasan dengan Allah dan Nabi-Nya. Jika perilakunya sesuai dengan keduanya, sedangkan kau memusuhinya, maka ketahuilah bahwa kau adalah pengikut hawa nafsumu. Kau membencinya lantaran kebencianmu kepadanya dan menentang Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, menentang Nabi-Nya, dan menentang kedua pewenang ini. Maka berpalinglah kepada Allah, bertobat dan mohonlah kepadanya kecintaan kepada orang itu dan para pilihan Allah, para walinya dan para saleh, bersesuaianlah dengan Allah dalam mencintainya. Berlaku serupalah terhadap yang kau cintai, yaitu, menelaah perilakunya dengan cahaya kitabullah dan sunnah Nabi. Jika ia ternyata disenangi oleh kedua pewenang ini, maka cintailah dia. Tapi, jika perilakunya tak disenangi oleh keduanya, maka bencilah ia, agar kau tak mencintai dan membencinya karena hawa nafsumu. Allah berfirman, dan jangan ikuti hawa nafsumu, agar kau tak menyimpang dari jalan Allah. Surat Sad ayat 26. Risalah ke-32 ia bertutur. Betapa sering kau berkata, siapapun yang kucintai, cintaku kepadanya tak abadi. Perpisahan memisahkan kita, baik melalui ketakhadiran, kematian, permusuhan, kebinasaan ataupun lenyapnya kekayaan. Tidakkah kau tahu, wahai yang beriman kepada Allah, yang kepadanya Allah menganugerahkan karunia-karunia-Nya, yang diperhatikan oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah. Tidakkah kau tahu bahwa sesungguhnya Allah cemburu? Ia telah menciptakanmu demi dirinya sendiri. Kenapa kau ingin menjadi milik selainnya? Belumkah kau dengar firman-Nya? Ia mencintai mereka, mereka pun mencintainya. Surat Al-Maidah ayat 54. Dan tak kuciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka mengabdiku. Surat As-Sariyat ayat 56. Atau, belumkah kau dengar sabda Nabi, bila Allah mencintai seorang hamba, maka ia mengujinya, bila ia sabar, maka ia memeliharanya. Ia ditanya, ya Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pemeliharaannya? Ia berkata, ia tak menyisihkan baginya kekayaan atau anak. Karena bila ia memiliki kekayaan atau anak yang dicintainya, maka cintanya kepada Tuhannya terbagi, kemudian sirna, kemudian terbagikan antara Allah dan selainnya. Ia cemburu, ia maha kuasa atas segala suatu. Lalu ia dibinasakannya, untuk menguasai hati hambanya demi dirinya sendiri. Maka kebenaran firman Allah akan terbukti, ia akan mencintai mereka, dan mereka akan mencintainya. Surat Al-Maidah ayat 54. Sampai akhirnya hati menjadi bersih dari segala selain Allah dan berhala-berhala seperti istri, harta, anak, kesenangan dan kerinduan akan kekuasaan, kerajaan, keajaiban, keadaan ruhani,
taman-taman surga, makam ruhani dan kedekatan dengan Allah, tiada tujuan dan kehendak di hatinya. Maka, hatinya akan menjadi seperti sebuah bejana berlubang, yang di dalamnya tiada cairan pun bisa tinggal. Sebab, ia kini telah diremuk redamkan oleh tindakan Allah dan kecemburuannya. Maka, tirai-tirai keluhuran, kekuatan dan kehebatan menyelubunginya, dan parit-parit keagungan mengitarinya. Maka, tiada kehendak akan sesuatu mampu mendekati hatinya. Tiada harta, anak, istri, sahabat, keajaiban, wewenang dan daya tafsir mampu merusak hatinya. Karenanya, semua itu takkan membangkitkan kecemburuan Allah, tapi akan menjadi tanda kemuliaan darinya bagi hambanya, kelembutannya terhadapnya, rahmat dan karunia-Nya, dan hal yang bermanfaat bagi mereka yang menuju kepadanya. Dengan demikian, orang-orang ini termuliakan oleh ini dan dilindungi melalui kemuliaan dari Allah ini, yang akan menjadi penjaga, pelindung dan perantara mereka dalam kehidupan ini dan di akhirat. Risalah ke-33 ya bertutur. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, tak berlidah dan tak berhati. Mereka adalah manusia biasa, bodoh dan hina. Mereka tak pernah ingat kepada Allah. Tiada kebaikan dalam diri mereka. Mereka bagai sekam tak berbobot, jika Allah tak mengasihi mereka, membimbing hati mereka kepada keimanan padanya sendiri. Waspadalah, jangan menjadi seperti mereka. Inilah manusia-manusia sengsara dan dimurkai oleh Allah. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Hiasilah dirimu dengan marifat. Jadilah guru kebenaran, pembimbing ke jalan agama, pemimpinnya dan penyerunya. Ingat, bahwa kau mesti mendatangi mereka, mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah dan memperingatkan mereka akan dosa terhadap Allah. Maka, kau akan menjadi pejuang di jalan Allah dan akan dipahalai, sebagaimana para nabi dan utusan Allah. Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, jika Allah membimbing seseorang melalui pembimbingmu atasnya, adalah lebih baik bagimu daripada tempat matahari terbit. Yang kedua, berlidah tapi tak berhati. Mereka berbicara bijak, tapi tak berbuat bijak. Mereka menyeru orang kepada Allah, tapi mereka sendiri jauh darinya. Mereka jijik terhadap noda orang lain, tapi mereka sendiri tenggelam dalam noda. Mereka menunjukkan kepada orang lain kesalehan mereka, tapi mereka sendiri berbuat dosa besar terhadap Allah. Bila sendirian, mereka bagai serigala berbusana. Inilah manusia yang tentangnya Nabi memperingatkan. Ia bersabda, hal yang paling mesti ditakuti, yang aku takuti oleh pengikut-pengikutku, yaitu orang berilmu yang jahat. Kita berlindung kepada Allah dari orang semacam itu. Maka dari itu, menjauhlah selalu dari orang seperti itu, agar kau tak terseret oleh manisnya lidahnya, yang kemudian api dosanya akan membakarmu, dan kebusukan rohani serta hatinya akan membinasakanmu. Yang ketiga, berhati tapi tak berlidah, dan beriman. Allah telah memberinya dari makhluknya, menganugerahinya pengetahuan tentang noda-noda dirinya sendiri, mencerahkan hatinya dan membuatnya sadar akan mudaratnya berbaur dengan manusia, akan kekejian berbicara dan yang telah yakin bahwa keselamatan ada dalam kediaman serta keberadaan dalam sebuah sudut, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa senantiasa diam, maka ia memperoleh keselamatan. Sesungguhnya pengabdian kepada Allah terdiri atas 10 bagian, yang 9 bagian ialah kediaman. Maka, orang ini adalah wali Allah dalam hal rahasianya, terlindungi, memiliki keselamatan dan banyak pengetahuan, terahmati dan segala yang baik ada padanya. Nah, ingatlah, bahwa kau mesti senantiasa bersama dengan orang semacam ini, layanilah ia, cintailah ia dengan memenuhi kebutuhan yang dirasakannya. Dan berilah ia hal-hal yang akan menyenangkannya. Bila kau melakukan yang demikian ini, maka Allah akan mencintaimu, memilihmu dan memasukkanmu ke dalam kelompok sahabat dan hamba salehnya disertai rahmatnya. Yang keempat ialah manusia yang diundang ke dunia gaib, yang dibusanai kemuliaan.
Barang siapa mengetahui dan bertindak berdasarkan pengetahuannya dan memberikannya kepada orang lain, maka ia diundang ke dunia gaib dan menjadi mulia. Orang semacam itu memiliki pengetahuan tentang Allah dan tandanya. Hatinya menjadi penyimpan pengetahuan yang langka tentangnya, dan ia menganugerahkan kepadanya rahasia-rahasia yang disembunyikannya dari yang lain. Ia memilihnya, mendekatkannya kepadanya sendiri, membimbingnya, memperluas hatinya agar bisa menerima rahasia-rahasia dan pengetahuan-pengetahuan ini, dan menjadikannya seorang pekerja di jalannya. Penyeru hamba-hambanya kepada jalan kebajikan, pengingat akan siksaan perbuatan-perbuatan keji, dan hujatullah di tengah-tengah mereka, pemandu dan yang terbimbing, perantara, dan yang perantaraannya diterima, seorang sidik dan saksi kebenaran, wakil para nabi dan utusan Allah, yang bagi mereka limpahan rahmat Allah. Maka, orang ini menjadi puncak umat manusia. Tiada makam di atas ini, kecuali makam para nabi. Adalah kewajibanmu untuk berhati-hati, agar kau tak memusuhi orang semacam itu, tak menjauhinya dan tak melecehkan ucapan-ucapannya. Sesungguhnya keselamatan terletak pada ucapan dan kebersamaan dengan orang itu. Sedang kebinasaan dan kesesatan terletak pada selainnya, kecuali orang yang dikaruniai oleh Allah daya dan pertolongan yang membawa kepada kebenaran dan kasih sayang. Nah, telah kupaparkan bagimu bahwa manusia dibagi menjadi 4 bagian. Maka, perhatikanlah dirimu sendiri jika kau punya jiwa yang terus mata. Selamatkanlah dirimu dengan sinarnya, jika kau ingin sekali menyelamatkannya dan mencintainya. Semoga Allah membimbing kita kepada yang dicintainya di dunia ini dan di akhirat. Risalah ke-34. Ia bertutur, betapa aneh kau marah kepada Tuhanmu, menyalahkannya dan menganggapnya, yang maha kuasa lagi maha agung, tak adil, menahan rizki, tak menjauhkan musibah. Tidakkah kau tahu bahwa setiap kejadian ada waktunya, dan setiap musibah ada akhirnya? Keduanya tak bisa dimajukan atau ditunda. Masa-masa musibah tak berubah, sehingga datang kebahagiaan. Masa-masa kesulitan tak berlalu, sehingga datang kemudahan. Berlaku paling baiklah. Diamlah senantiasa, bersabar, berpasrah dan ridalah kepada Tuhanmu. Bertobatlah kepada Allah. Di hadapan Allah tiada tempat untuk menuntut atau membalas dendam seseorang tanpa dosa dorongan nafsu, sebagaimana yang terjadi dalam hubungan antar hambanya. Ia, yang maha kuasa lagi maha agung, sepenuhnya esa. Ia menciptakan hal-hal dan menciptakan manfaat dan mudarat. Maka, ia mengetahui awal, akhir dan akibat mereka. Ia, yang maha kuasa lagi maha agung, bijak dalam bertindak dan tiada keterselarasan dalam tindakannya. Ia tak melakukan sesuatu pun tanpa arti dan main-main. Adalah tak layak menisbahkan kecacatan atau kesalahan kepada tindakannya. Lebih baik menunggu kemudahan, jika kau merasakan kepudaran kepatuhanmu terhadapnya, hingga tibanya takdirnya, sebagaimana datangnya musim panas setelah berlalunya musim dingin, dan sebagaimana datangnya siang setelah berlalunya malam. Nah, jika kau memohon tibanya cahaya siang selama kian memekatnya malam, maka permohonanmu sia-sia, tapi kepekatan malam kian memuncak hingga mendekati fajar, siang datang dengan kecerahannya, entah kau kehendaki atau tidak. Jika kau kehendaki kembalinya malam pada saat itu, maka doamu takkan dikabulkan. Sebab kau telah meminta sesuatu yang tak layak. Kau akan dibiarkan meratap, lunglai, jemu dan enggan. Tinggalkanlah semua ini. Senantiasa beriman dan patuhlah kepada Tuhanmu, dan bersabarlah. Maka, segala milikmu takkan lari darimu, dan segala yang bukan milikmu takkan kau peroleh. Demi imanku, begitulah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, dengan mematuhinya. Mohonlah kepadaku, maka akan kuterima permohonanmu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Mintalah kepada Allah karunia-karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat 32. Mohonlah kepadanya, maka ia akan menerima permohonanmu pada saatnya, bila dikehendakinya, dan bila hal itu bermanfaat bagimu dalam kehidupan duniawimu dan akhirat. Jangan salahkan ia bila ia menangguhkan penerimaan doamu.
Jangan jemu berdoa, sebab, sesungguhnya jika kau tak memperoleh, kau juga tak rugi. Jika ia tak segera menerima doamu di kehidupan duniawi ini, maka ia akan menyisihkan bagimu pahala di kehidupan kelak. Nabi bersabda bahwa pada hari kebangkitan hamba-hamba Allah akan mendapati dalam kitab amalannya amal-amal yang tak dikenalinya. Lalu, kepadanya dikatakan bahwa itu adalah balasan dari doa-doanya di kehidupan duniawinya yang tak dikabulkan. Maka dari itu, ingatlah selalu Tuhanmu, esakanlah ia selalu dalam memohon sesuatu darinya. Jangan memohon kepada selainnya. Maka, setiap saat, baik siang maupun malam, sehat atau sakit, suka atau duka, kau berada dalam keadaan 1. Tak meminta, ridha dan pasrah kepada kehendaknya, seperti jasad mati di hadapan orang yang memandikannya, atau seperti bayi di tangan perawat, atau seperti bola polo di depan pemain polo, yang menggulirkannya dengan tongkat polonya. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Bila hal itu adalah rahmat, rasa syukur dan puja-puji meluncur darimu, dan limpahan rahmat datang darinya, yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya jika kau bersyukur, tentu akan kuberikan kepadamu lebih banyak lagi. Surat Ibrahim ayat 7. Tapi, jika hal itu adalah musibah, maka kesabaran dan kepatuhan meluncur darimu dengan pertolongan kekuatan yang dianugerahkan olehnya, keteguhan hati, pertolongan rahmat dan kasih sayang darinya, sebagaimana firman-Nya, yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar, Surat Al-Baqarah ayat 153. Jika kau menolong Allah, maka Ia akan menolongmu dan meneguhkan pijakanmu, Surat Muhammad ayat 7. Bila kau telah membantu jalan Allah, dengan menentang hawa nafsumu, tak menyalahkannya, menghindari ketaksanangan dirimu terhadap kehendaknya, menjadi musuh diri demi Allah, siap menyerangnya dengan pedang bila ia bergerak dengan kekafiran dan kesyirikannya, menebas kepalanya dengan kesabaran dan keselarasanmu dengan Tuhanmu. Dengan keridaan terhadap kehendak dan janjinya, jika kau berlaku demikian, maka Allah akan menjadi penolongmu. Mengenai rahmat dan kasih sayang Ia berfirman, berilah kabar baik kepada orang-orang yang sabar, mereka, yang bila ditimpa musibah, berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka adalah yang dikaruniai rahmat dan kasih sayang Tuhan mereka, dan mereka adalah pengikut-pengikut jalan kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 156-157. Atau, 2. Memohon kepada Allah dengan kerendah dirian, dengan mengagungkannya, dan patuh kepada perintah-perintahnya. Ya, berdoalah kepada Allah, hal itu adalah layak, sebab Ia sendirilah yang memerintahkanmu untuk memohon kepadanya, berpaling kepadanya, telah membuat hal itu sebagai sarana kesenanganmu, semacam utusan darimu kepadanya, sarana penghubung dengannya, dan sarana pendekatan kepadanya, asalkan, tentu saja, kau tak menyalahkannya, marah kepadanya, karena ditangguhkannya penerimaan doamu. Nah, perhatikanlah perbedaan antara dua keadaan ini. Jangan berada di luar keduanya, sebab tiada keadaan selain keduanya. Berhati-hatilah agar kau tak berbuat aniaya, yang melanggar batas. Sehingga Ia akan membinasakanmu dan Ia takkan memperhatikanmu, sebagaimana dibinasakannya orang-orang yang telah berlalu di dunia ini, dengan menambah bencana-bencananya, dan di akhirat, dengan siksa yang amat pedih. Maha besar Allah, wahai yang tahu keadaanku, kepadamulah aku beriman. Risalah ke-35. Ia bertutur, berpantang dari segala yang haram adalah wajib bagimu, kalau tidak, maka tali kehancuran akan menjeratmu. Kau takkan lepas darinya, kecuali dengan kasih sayangnya. Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa asas agama adalah keberpantangan dari segala yang haram, sedang kebinasaannya adalah kerakusan. Umar ibn Khattab alaihi salam pernah berkata, kami biasa berpantang dari 9/10 dari hal-hal yang halal, sebab kami khawatir kalau kami jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Abu Bakar alaihi salam pernah berkata, kami biasa menghindari 70 pintu dari hal-hal yang halal, karena kami khawatir akan keterlibatan dalam dosa.
Pribadi-pribadi ini berlaku demikian hanya untuk menjauh dari segala yang haram. Mereka bertindak berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja memiliki sebuah padang rumput yang terjaga. Sedang padang rumput Allah ialah hal-hal yang dilarangnya. Maka, orang yang berbeda di sekitar padang itu, bisa memasukinya. Namun, orang yang memasuki benteng raja, melewati gerbang pertama, kedua dan ketiga, hingga sampai di singgasana, adalah lebih baik ketimbang orang yang berada di pintu pertama. Maka, bila pintu ketiga tertutup baginya, hal itu takkan merugikannya, sebab ia tetap berada di balik dua pintu istana, dan ia memiliki milikan raja, dan tentaranya dekat dengannya. Tapi, bagi orang yang berada di pintu pertama, jika pintu ini tertutup baginya, maka ia tetap sendirian di padang terbuka, bisa-bisa diterkam serigala dan musuh, bisa-bisa ia binasa. Begitu pula, orang yang menunaikan perintah-perintah Allah akan dijauhkan darinya pertolongan daya dan keleluasaan, dan ia akan terbebas dari kedua hal ini. Dan ia tetap berada di dalam hukum. Bila kematian merenggutnya, maka ia berada dalam kepatuhan dan pengabdian. Dan amal bajiknya akan menjadi saksi baginya. Orang yang diberi kemudahan, sedang ia tak menunaikan kewajiban-kewajibannya, jika kemudahan itu dicabut darinya dan ia terputus dari pertolongannya, maka hawa nafsu akan menguasainya, dan ia akan tenggelam dalam hal-hal yang haram, keluar dari hukum, bersama dengan para setan, yang adalah musuh-musuh Allah, dan akan menyimpang dari jalan kebenaran. Maka, jika kematian merenggutnya, sedang ia belum bertobat, maka ia akan binasa, jika Allah tak mengasihinya. Jadi, bahaya terletak pada keterlengahan, sedang keselamatan terletak pada pemenuhan kewajiban.